Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita. Gimana kabarnya Bapak Oki? Sehat? Sehat, sehat, sehat. Pak Tama sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah ada podcast tentang ngebahas tentang kerangka Wertu bersama dosen Pamong di SMA Negeri 3, beliau Bu Raya gitu kan ya. Betul sekali. Kita membahas secara general tentang kerangka Wertu dan pendapat-pendapat dari Bu Raya gitu Pak ya. Betul sekali Pak Niko. Sekarang kita tetap membahas kerangka Wertu tapi lebih menguji relevansi dari kerangka Wertu ini sendiri terhadap hasil observasi kita selama satu semester di SMA Negeri 3. Relevansinya sudah pas apa belum gitu Pak ya. Kita akan mulai mungkin dari Pak Oki. Gimana menurut Pak Oki? Ya, halo semuanya, kabar baik. Nah, ini topik bikin penasaran sih. Jadi pengen tahu itu gimana implementasinya di kelas itu. Ya, kemarin kan kita juga sudah observasi di tanggal 16 Oktober 2024, spesifiknya di kelas 10-7 gitu. Oh iya. Di hari itu siswa belajar pakai model project based learning atau PJBL gitu Pak ya. Tugasnya bikin website pakai HTML dan CSS. Yang menarik, suasana kelasnya aktif banget. Siswa kerja bareng, saling bantu, bahkan ada siswa yang membawa perangkat sendiri. Kemarin juga kita lihat kan Pak ya, ada yang membawa laptop sendiri, kebutuhan media sendiri gitu. Gimana menurut Pak Tama gitu relevansinya? Ya, kalau menurut saya ini tuh udah cocok ya untuk kerangka Wertu gitu, terutama di bagian explore atau gitu. Jadi ini tuh nggak cuma konsep gitu, tapi langsung ngulik dan explore ide mereka sendiri gitu sih siswa tuh lewat proyek yang dilaksanakan, yang berlangsung gitu. Jadi pembelajaran tuh nggak cuma teori gitu, tapi langsung ke aplikasi nyatanya, seperti itu Pak Niko. Iya betul sih. Kalau menurut Pak Oki mungkin ada tanggapan lain? Ya, saya setuju banget tuh. Selain eksplorasi, ini juga termasuk ke dalam Taylor atau T. Nah, guru itu udah ngefasilitasi siswa yang punya kemampuan dan sumber daya yang beda-beda. Yang bawa laptop sendiri bisa langsung pakai, yang nggak punya juga difasilitasi sama perangkat sekolah. Nah, jadi semuanya tetap bisa terlibat sesuai kemampuan masing-masing. Oh, jadi nggak ada bedanya gitu, yang kayak yang miskin jadi bisa Iya sama gitu, mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Iya. Oke. Keren sih itu. Jadi siswa nggak cuma diajarin konsep gitu Pak, Betul. tapi juga dikasih ruang buat eksplorasi gitu, lebih inovasi lah, lebih kreatif gitu. Kita lanjut ke observasi berikutnya yang kita lakukan di 18 Oktober 2024, tepat hari itu hari Jumat di kelas 10-9. Di situ guru itu kasih post test gitu Pak, buat ngecek pemahaman siswa sebelumnya gitu di pelajaran sebelumnya. Terus lanjut ke materi tentang mail merge gitu. Siswa terlihat aktif bertanya gitu, dan guru juga responsif banget gitu, ngejelasin itu responsif gitu. Gimana pendapat kalian untuk relevansinya sama kerangka Wertu ini? Mungkin Pak Oki? Oh ya, baik Pak. Ini tuh saya lihat kuat banget ya di elemen organis atau O. Nah, post test itu penting buat ngecek sejauh mana siswa ngerti materi-materi sebelumnya. Nah, apalagi kalau diikuti sama diskusi interaktif, itu bikin siswa lebih terlibat. Plus reward yang dikasih buat siswa yang berhasil itu jadi motivasi tambahan untuk siswa itu sendiri Pak. Jadi kayak kalau rewardnya tuh bisa kayak poin tambahan untuk di akhir semester gitu ya Pak. Cukup relevan Pak ya di situ Pak ya. Iya. Mungkin Pak Tama ada pendapat tambahan atau gimana? Oh, jadi kalau saya di sini tuh suka elemen rethink gitu yang diterapkan di observasi di kelas berapa tadi tuh? Kelas 10-9 ya gitu. Elemen rethink atau R gitu. Jadi di akhir sesinya tuh kan siswa tuh diminta untuk menyimpulkan gitu apa yang mereka pelajari hari itu gitu. Nah, itu tuh bagus banget gitu untuk mendorong refleksi diri mereka sendiri. Jadi pembelajarannya tuh enggak masuk telinga kanan keluar telinga kiri seperti itu. Jadi enggak ini Pak ya, enggak cuma sekedar hadir itu aja, tapi memang bermakna, dapat gitu Pak ya ilmunya. Iya, gitu, betul ya. sekali. Mungkin kita lanjut ke observasi di 25 Oktober 2024
di kelas 10.8 ini kali ini Pak. Sesi itu fokusnya ke pembuatan laporan makalah pakai Microsoft Word gitu kan. Langsung praktik, dosen guru mempraktikkan dan siswa mengikuti gitu. Guru juga bikin suasana kelas itu hidup, kasih pertanyaan-pertanyaan acak. Menurut Bapak gimana nih? Mungkin Pak Tama dulu lah. Oh, kalau ini tuh menurut saya contoh yang bagus gitu untuk elemen hook atau H gitu. Jadi guru tuh berhasil bikin suasana yang asalnya sepi gitu, mungkin anak-anak pada ngantuk gitu bisa kembali naik atau engage gitu, menjadi ceria kelasnya gitu. Nah, jadi pertanyaan acak tuh bisa jadi suatu hal yang efektif gitu untuk membangunkan gitu siswa yang mungkin mulai ngantuk gitu. Oh, itu juga bisa jadi ini kita juga Pak yang membuat ngasih ilmu baru buat kita nanti. Kita kan Iya. sekarang masih calon guru nih, mungkin nanti kita bakal terjun langsung Ya, gitu. nanti Pak. mungkin kalau ngajar siang kan udah pada ngantuk, Iya, nah bisa dipakai betul. elemen hook ini begitu Pak. Gimana Pak Oki, ada tanggapannya? Ya, setuju Pak Tama. Saya juga lihat elemen di explore atau E itu di sini praktik langsung itu bikin siswa lebih paham alur pembelajaran. Nah, mereka itu nggak cuma dengerin tapi juga coba sendiri, dan itu tuh kunci buat pembelajaran berbasis kompetensi mereka Pak. Betul. Dilihat dari observasi kita beberapa waktu kemarin selama 1 semester, mungkin itu sampel aja Pak ya, beberapa kelas gitu yang kita Iya. bahas di sini, relevansinya terhadap WR2 gitu Pak ya, kerangka WR2 ternyata cukup relevan di kelas yang kita sudah masuki observasi. Ya tentu saja walaupun sudah relevan pasti masih ada ruang-ruang yang perlu Iya. diperbaiki gitu Pak ya. Pasti ada lah. Iya, Gitu. misalnya cara mengatasi siswa yang bosan tadi gitu kan. Ya. Bagaimana memastikan semua siswa tetap terlibat walaupun dalam kondisi mengantuk, udah siang, udah capek gitu Pak ya. Ya betul. Menurut Pak Tama nih gimana tuh untuk ditingkatkan, untuk meningkatkannya lagi gitu. Kalau saran dari saya sih ya bisa ditambahkan gitu ya variasi media pembelajarannya gitu. Jadi selain praktikum juga bisa pakai video pembelajaran gitu atau simulasi biar bikin siswa tuh jadi lebih bersemangat gitu jadi nanti ketika mulai bosan gitu bisa pakai ice breaking gitu, tapi ice breakingnya tuh tetap relevan dengan materi yang ada gitu. Karena Pak kita Niko. juga kan pembelajaran informatika gitu Pak ya, Betul di sekali. pas E juga gitu kan Pak ya. Iya. Mungkin Pak Oki ada pesan atau gimana tentang kondisi tersebut? Nah, kalau saya itu mungkin guru bisa lebih kasih tugas kelompok yang lebih kolaboratif. Jadi siswa yang lebih aktif bisa bantu temennya yang pasif, dan mereka juga bisa belajar bareng-bareng. Jadi lebih mengangkat motivasi iya, yang mengangkat motivasi. kurang, yang Iya. murid-murid yang pasif gitu Iya. Pak ya. Mantep nih ide-ide dari saran-saran dari Pak Oki, Pak Tama. Semoga ini juga kan ya baik lagi lah menginspirasi kita sebagai Iya. calon guru, biar nanti kita ketika terjun menjadi guru yang sesungguhnya kita sudah mendapat ilmu-ilmu itu tadi gitu Pak ya. Betul Pak. Berdasarkan kerangka WR2 tadi. Ternyata setelah kita berdiskusi, relevansi dari hasil observasi dengan kerangka WR2 ini cukup relevan Pak ya. Iya. Walaupun balik lagi masih ada lah pasti Iya, ruang-ruang pasti, untuk diperbaiki kayak seperti kata Pak Tama dan Pak Oki tadi gitu Pak. Jadi bisa disimpulkan gitu kan, sebelumnya kita wawancara dengan Bu Raya itu ya Bu Raya membahas secara general Secara gitu. general, ya, Kemudian betul. selanjutnya di podcast ini Iya. kita melihat relevansinya dari hasil observasi Iya, yang kita langsung kita lakukan. terjun langsung Pak ya. Iya. Gimana Pak Oki, ada tambahan apa cukup? Mungkin dari saya cukup ya, Pak. Cukup Pak. Mungkin Pak Tama ada tambahan atau cukup? Dicukupkan saja Pak Dicukupkan. Niko. Oke, mungkin kita akhiri sekali lagi hasil observasi di SMA Negeri 3 selama 1 semester kemarin cukup relevan Pak ya. Iya betul sekali. Kalau sudah tidak ada tambahan mungkin kita cukupkan sampai di sini podcast kita tentang menguji relevansi ini. Terima kasih kepada Pak Tama Ya. atas diskusinya, Pak Oki. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.